Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Madura ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai keuangan pemerintah di Madura. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahrati Nafiah, NIM 193, dan nanti saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Kinayatus Sofiah, NIM 071, dan juga Sonia Agustin, NIM 098. Selamat menyaksikan. Pemerintah daerah dalam melaksanakan penganggaran itu harus mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat dengan APBD. Nah, keuangan daerah ini pada dasarnya adalah bagian dari sistem keuangan negara. Daerah lebih bebas dan leluasa dalam pengelolaan keuangannya. Nah, di sini dari kelompok kami akan sedikit memaparkan materi mengenai bagaimana realisasi pendapatan dan belanja daerah pemerintah di Madura, baik itu di Kota Bangkalan, Sampang, Pamekasan, maupun di Kota Sumeneb. Sebelum menjelaskan mengenai keuangan pemerintah di Madura, di sini saya akan menjelaskan mengenai Madura terlebih dahulu. Madura merupakan salah satu pulau yang terletak di sebelah timur Laut Jawa. Pulau Madura luasnya ini kurang lebih 5.168 km persegi. Lebih kecil daripada Pulau Bali dengan penduduk hampir 4 juta jiwa. Jembatan Nasional Suramadu merupakan salah satu jembatan sebagai penghubung Surabaya dengan Madura dan sebagai salah satu akses menuju kota-kota di Jawa Timur. Akses lain bisa melalui jalur laut, yaitu melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di Pulau Madura terdapat 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Madura, pulau dengan sejarahnya yang panjang, tercermin dari budaya dan keseniannya dengan pengaruh Islamnya yang kuat. Pulau Madura didiami oleh suku Madura yang merupakan salah satu etnis suku dengan populasi besar di Indonesia dengan jumlah sekitar 20 juta jiwa. Nama saya Sonia Agustin, NIM 098. Di sini saya akan menjelaskan apa itu PAD atau pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, tinggi rendahnya pendapatan asli daerah tergantung pada potensi dari daerah masing-masing dan juga tergantung pada pengelolaan pemerintah daerah tersebut. Potensi daerah yang melimpah apabila dikelola secara baik dan maksimal oleh pemerintah daerahnya, tentu saja akan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat dengan APBD. Dalam hal pembangunan perekonomian daerah, peranan pemerintah dapat digaji dari sisi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dalam peraturan daerah yang merupakan suatu instrumen kebijakan bagi pemerintah daerah. Karena APBD merupakan perencanaan yang strategis yang menghasilkan ukuran kinerja, sehingga bisa dipakai sebagai acuan apakah yang telah dilakukan pemerintah daerah ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Tahun anggaran APBD ini meliputi masa 1 tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, APBD ini merupakan pendapatan yang memiliki unsur-unsur
sebagai berikut, yaitu yang pertama, rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci. Kemudian yang kedua, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk bisa menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut. Dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, yaitu jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu periode anggaran biasanya adalah 1 tahun. Selanjutnya, yaitu realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Bangkalan menurut jenis pendapatan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Nah, ini adalah tabel realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bangkalan yang berupa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah selama periode tahun 2016 sampai tahun 2019. Nah, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2016 sampai dengan 2017 ini mengalami peningkatan dari total 1.831 juta menjadi 2.188 juta. Kemudian pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 ini mengalami penurunan dari 2.188 juta menjadi 2.074 juta. Demikian juga pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Bangkalan ini mengalami penurunan kembali dari 2.074 juta menjadi 1.828 juta. Selanjutnya, yaitu realisasi belanja pemerintah Kabupaten Bangkalan menurut jenis belanja pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Nah, ini adalah tabel realisasi belanja daerah pemerintah Kabupaten Bangkalan yang berupa belanja tidak langsung dan belanja langsung selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Nah, dapat dilihat realisasi belanja daerah pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2016 sampai dengan 2017 ini mengalami peningkatan dari total sebesar 1.944 juta menjadi 2.009 juta. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2017 sampai dengan 2018 dari total sebesar 2.009 juta menjadi 2.260 juta. Kemudian pada tahun 2018 sampai 2019 ini juga mengalami peningkatan dari total 2.260 juta menjadi 2.482 juta. Selanjutnya, yaitu realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Sampang menurut jenis pendapatan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Nah, ini adalah tabel realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sampang yang berupa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019. Selanjutnya, yaitu realisasi belanja pemerintah Kabupaten Sampang menurut jenis belanja pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Nah, ini adalah tabel realisasi belanja daerah pemerintah Kabupaten Bangkalan yang berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya, realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Pamekasan menurut jenis pendapatan pada tahun 2018 dan 2019. Pada tabel tersebut, realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Pamekasan menurut jenis pendapatan yaitu berupa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2018 sampai 2019. Sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018 sampai tahun 2019 ini mengalami peningkatan. Kemudian realisasi belanja pemerintah Kabupaten Pamekasan menurut jenis belanja.
Pada tabel tersebut, realisasi belanja pemerintah Kabupaten Pamekasan menurut jenis belanja yang berupa belanja tidak langsung dan belanja langsung pada tahun 2018 sampai 2019. Sehingga dapat dilihat bahwa realisasi belanja pemerintah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018 sampai 2019 ini juga mengalami peningkatan. Selanjutnya, realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Sumeneb menurut jenis pendapatan. Pada tabel tersebut, realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Sumeneb menurut jenis pendapatan pada tahun 2017 sampai 2019 yang berupa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Sumeneb pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2018 sampai 2019 realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Sumeneb ini juga mengalami peningkatan. Kemudian, realisasi belanja pemerintah Kabupaten Sumeneb menurut jenis belanja. Pada tabel tersebut, realisasi belanja pemerintah Kabupaten Sumeneb menurut jenis belanja pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang berupa belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sehingga dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa realisasi belanja pemerintah Kabupaten Sumeneb pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan. Dan juga pada tahun 2018 sampai 2019, realisasi belanja pemerintah Kabupaten Sumeneb juga mengalami peningkatan. Baik, selanjutnya, realisasi pendapatan pemerintah provinsi menurut jenis pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 sampai 2019. Di mana realisasi pendapatan pemerintah provinsi menurut jenis pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan. Begitu juga realisasi belanja pemerintah provinsi menurut jenis pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 sampai 2019 juga mengalami peningkatan. Selanjutnya, realisasi pendapatan dan belanja pemerintah provinsi menurut kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2018, pendapatan sebesar 87 triliun, sedangkan belanja sebesar 96 triliun. Dan pada tahun 2019, pendapatan sebesar 96 triliun dan belanja sebesar 109 triliun. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.